Pemirsa, selamat sore semuanya. Kali ini ngopi tidak bisa bertemu dulu, tapi kita kemas untuk kita saling berwawancara dengan teman-teman. Karena melihat sekarang masih PPKM darurat, sehingga kita tidak bisa melakukan kerumunan. Nah, ini saya akan berwawancara dengan beliau, Pak Demino, terkait dengan tema kita saat ini adalah imunitas dan teori Hawkins. Nah, ini saya akan tanya Pak De. Selamat sore Pak De. Selamat sore, saya buka ya. Iya. Ya, selamat sore. Ya. Pak De, saya boleh wawancara Pak De? Ya, monggo. Ya. Nah, Kabarnya baik-baik saja Pak De? Kita sudah lama tidak bertemu ini. iya, selama PPKM. Iya, kita bertemu sekali ini. Saya harus berwawancara dengan Pak Jenengan. Iya, monggo. Dan tema kali ini mengenai imunitas dan teori Hawkins. Iya. Nah, kita mulai Pak De ya. Iya. Saya pernah dengar dulu Pak Jenengan pernah menjelaskan bahwa teori David Hawkins itu ketika kita berpikir positif, maka tubuh kita akan menguat. Betul. Sedangkan kalau kita berpikir negatif, maka tubuh kita akan lemah. Iya, betul. Apakah ada kaitannya dengan pandemi COVID ini, Pak De? Iya. Saya bukan ahli COVID ya, tetapi karena temanya dikaitkan dengan David Hawkins, ya tentu ada kaitannya ya. Bahwa menurut teori Hawkins, kalau pikiran kita negatif, maka tubuh kita melemah. Kalau pikiran kita positif, maka tubuh kita menguat. Artinya apa? Bila manusia berpikiran negatif, energinya rendah, dan itu memperlemah tubuhnya. Apabila berpikir positif, energinya tinggi, sehingga tubuhnya juga menguat. Menurut teori kinesiologi. Ya, dan itu akhirnya Hawkins bisa memetakan apa level energi manusia berdasarkan peta kesadaran. Jadi jelas ada hubungannya itu. Memang ada hubungannya kalau dari teori kesadarannya David Hawkins. Ya. Oke. Bagaimana Pak De untuk masalah yang akan timbul karena pandemi ini? Bagaimana masa pandemi ini? Kemungkinan energi manusia rendah, kan gitu ya? Betul. Ya, kemungkinannya sangat besar bahwa karena manusia mendapat 3 tekanan sebetulnya selama pandemi ini. Iya. Tekanan pertama karena mereka tidak bisa bekerja, maka secara ekonomi memberi tekanan sendiri. Mereka pemasukannya menurun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tentu saja mereka akan tertekan karena berpikir bagaimana nanti memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu yang pertama. Tekanan yang kedua yang akan mengakibatkan energi kita melemah, yaitu pikiran-pikiran negatif tentang rasa takut itu sendiri. Rasa takut kepada penyakit COVID ini ya. Tiap hari kita dengar ambulan nging belum lagi sirine petugas beroperasi. Itu tekanan tersendiri. Rasa takut itu juga pikiran negatif, dan itu juga memperlemah tubuh manusia menurut teorinya Hawkins. Yang ketiga, selain takut pada penyakit, kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan, yang ketiga ini juga tekanan-tekanan lain seperti kehidupan sehari-hari, terutama para pedagang. Mereka harus berjualan dengan batasan-batasan. Batasannya tidak hanya protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan kan sudah jelas. Jaga jarak, terus
pakai masker kan gitu ya, cuci tangan itu cukup jelas sekali. Tapi yang lebih menekan lagi adalah batasan jam bekerja ini. Jam bekerja itu. Mereka kan jualan, kalau jamnya ini dipersempit, kembali lagi ekonomi sudah terpuruk, dia harus menghadapi usaha yang dikurangi. Jadi kemungkinan untuk transaksi jadi mengecil, bahkan mungkin tidak laku sama sekali. Jadi tekanannya tidak hanya ekonomi, tapi bekerjanya tidak optimal, itu juga nambah deg-deg juga, dan ini juga menimbulkan pikiran-pikiran negatif bagi para pedagang. Jadi antara petugas dan pedagang ini juga menimbulkan prasangka-prasangka yang negatif, dan ini energi negatif dan juga memperlemah tubuh. Oke, siap. Ini Gitu. pertanyaan yang ketiga, Pak Di. Oke. Adakah kemungkinan di lapangan nanti terkait dengan Iya. tugas polisi dan pedagang, kemungkinan untuk terjadi suatu gesekan mungkin? Ya pasti nanti ada ketegangan antara petugas dan para penjual makanan, penjual kopi. Itu pasti ada gesekan karena mereka akan merasa benar ya, petugas juga merasa benar karena dia melaksanakan tugas, dan ini adalah peraturan yang harus ditegakkan. Mereka merasa benar, sedangkan bagi pedagang ini tidak fair. Karena apa? Loh, saya kalau nggak jualan saya makan apa, kan gitu. Betul. Petugas merasa benar, tapi bagi para pedagang, loh Anda masih bayaran lah saya, kan gitu. Iya. Nah itu kan menjadi tekanan sendiri, kan menimbulkan konflik baru, ada hubungan yang negatif juga. Ini pun akan memperlemah tubuh kalau menurut teorinya Hawkins. Sejauh mana ya belum ada penelitian saat ini, tapi yang jelas secara teori itu juga tambahan tekanan-tekanan, artinya tambahan energi-energi negatif, dan pedagang juga merasa benar, ya kan begitu? Iya, betul. Ya dikhawatirkan kalau pada titik nadir ya para pedagang sudah nggak ada yang bisa dimakan, utang sudah banyak, sementara petugas tetap menjalankan tugasnya, tidak salah mereka. Tapi dilihat dari sisi psikologis, bahasa mereka kan bahasa militer. Iya. Ini aturan. Jadi kalau bahasanya tetap seperti itu, bisa-bisa mereka melawan. Waduh. Dan itu manusiawi. Karena itu kalau menurut saya petugas jangan menggunakan Bahasa-bahasa yang kasar. bahasa militer, bahasa legal. Ya memang menjalankan tugas-tugas hukum, Oh, iya. tetapi bahasanya harus dibuat Sehalus mungkin ya. jangan Anda melanggar peraturan, jangan begitu ya, ditunjukkan dengan bahasa yang tidak keras, Iya. tetapi seolah-olah kita saling memahami, begitu menurut saya. Oh, oke. Ya. Tapi saya bukan ahli COVID loh ya, ini menurut kacamata Zoom. teori Teorinya David Hawkins. David Hawkins, kesadaran dan spiritual. Ya tentu saja psikologi. Psikologi. Ya. Oke. Memang imunitas itu akan bisa turun kalau psikologinya mentalnya tidak kuat ya Pak De ya. Betul. Pasti akan menimbulkan sakit, bahkan stres, bahkan depresi, Betul. bahkan nyawa adalah taruhannya juga. Betul. Dan kalau sudah pada titik seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya. Ya itu terjadi begitu aja, dan tentu saja itu tidak kita kehendaki kalau sampai mereka tidak punya pilihan gitu. Iya. Terus kalau ini sampai terus berlangsung? Kalau misalkan ini kan ada wacana COVID akan PPKM akan diperpanjang Pak De. Iya betul. Dan ini kan tidak tahu COVID ini selama ini kira-kira COVID ini akan hilang. Tidak tahu kapan ya. Oh gitu. Maksudnya kalau diperpanjang, mampukah masyarakat bertahannya? Kita terus gitu ya. Ya, tingkat kemampuan itu kembali kepada
ekonominya. Kalau mereka punya tabungan mungkin bertahan, turut mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, mendukung pemerintah. Ya. Tapi sampai berapa lama lah ini kan masalahnya pemerintah kan nggak kasih uang pada masyarakat kan. Betul. Nah ini jadi masyarakat pemerintah harus bisa mengukur. Tapi apakah selama ini sudah diukur atau belum? Kita belum tahu kan. Iya. Apakah di masyarakatnya itu masih punya tabungan atau tidak? Kan tidak tahu itu. Ya untungnya masyarakat kita masih guyup ya. Iya. Di RT RW masih saling memperhatikan. Ada yang nggak makan masih mau memberi gitu kan. Nah ini untungnya masyarakat sendiri masih bagus. Gotong royongnya masih bagus. Iya. Cuma untuk 1-2 orang bisa saja kan dia kehabisan itu. Lah kalau itu pakai pendekatan petugas terus pada pedagang yang sudah nggak punya duit, ya bisa ibarat tikus itu bisa nyatek gitu loh. Lah kalau yang nyatek satu nggak apa-apa. Kalau banyak, lah sak kampung nyatek terus ya apa? Ya saya kira bila ini harus terus terjadi ya langkah-langkah pemerintah itu harus sudah bisa mengantisipasi dan para petugas seharusnya tidak menggunakan bahasa militer atau bahasa hukum. Perlu bahasa hukum disampaikan tapi caranya dengan cara yang halus ya. Cara memahami kondisi psikologis para pedagang yang kerjanya dibatasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak De. Ya. Terima kasih sudah cukup ya. Yeah. Terima kasih sekali penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga para di pemerintahan juga bisa mendengar penjelasan dari panjenengan ini. Bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera berhenti. Segera selesai. Ya. Akhirnya dari muka bumi ini. Iya, iya. Terima kasih Pak De. Kita akan berlanjut ke teman-teman yang lainnya untuk wawancara. Iya. Baik. Ya. Bergenjong, bergenjong. Pak, pong, pak, pong. Ha, 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 ha. Gimana kabarnya, Cahan? Baik, Mbak Rewel Lupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam rahayu, Mbak Lupus. Nggih, kenapa nih? Nuwun, kula menika teng mriki badhe wawancara panjenengan. Monggo. Nuwun pendapatipun mengenai pendapat panjenengan mengenai dampak pandemi COVID-19 saat ini, Mbak. Pripun menurut panjenengan? Nggih, dampak COVID-19 nggih dari teman-teman kita merasakan juga pandemi ini ya sangat menyakitkan juga, sangat meresahkan ataupun kehidupan para seniman sekarang ini sudah agak loyo dan tidak bersemangat lagi. Tentu saja untuk para seniman juga tetap ya menjaga protokol kesehatan untuk yang di rumah dan jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker ya. Tentunya untuk para seniman juga insya Allah berkarya di rumah pastinya akan membuahkan hasil ya. Contoh umpama seorang pelukis bisa menghasilkan karya dan karya itu bisa diupload di sosial media, ataupun para seniman yang pedagang kayu ya mau bikin kursi ataupun dan lainnya. Yang terakhir ini yang untuk MC ya, penyanyi dan penghibur yang lainnya ini masih tanda tanya karena semua mal-mal juga ditutup dan PPKM juga berlaku hari ini. Tentunya kalau umpama PPKM sudah bisa diberhentikan ataupun tidak diperpanjang lagi, insya Allah para seniman akan berkarya dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Kalau umpama PPKM diperpanjang ya sampai dengan 17 Agustus, wow,
Maka seniman juga punya alasan PPKM dengan singkatan pelan-pelan kita mati. Itu ya untuk dari Mbak Rewel Lupus, cukup aja di situ ya. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi, dan salam buat seniman, semoga sehat selalu dan tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, matur sembah nuwun Mbak Rewel Lupus atas pendapat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu Mas Bram Ramana. Ya, saya mau minta pendapat panjenengan sebagai seorang pejuang di zaman milenial, Mas Brahmana. Bagaimana menurut panjenengan tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini, Mas Brahmana? Mas Bram Brahmana, ya. Rama Brahmana. Ya, terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam rahayu. Kita berada di samping pohon jati dan tol, karena suasananya sangat mengikat untuk banyak orang-orang, sahabat-sahabat, seluruh masyarakat Indonesia mencari cara untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kalau menurut pendapat saya secara pribadi, yang selama ini saya harus bertemu dengan masyarakat bawah sebagai lumbung-lumbung untuk masyarakat kota, yang mana dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang virus mendunia ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena fakta, realita banyak kematian. Sirine Anda bisa dengarkan kan? Saat ini juga ada sirine yang tanpa disetting. 1 jam atau 30 menit orang mendengarkan sirine. Apa tanda sirine itu? Adalah tanda bahaya bagi jiwa-jiwa yang dalam kemelekatan tidak mampu mendapatkan sosial budaya saat ini. Mentalnya, segi mentalnya akan tumbang satu persatu. Artinya apa? Ketakutan yang berlebihan membuat saraf-saraf di tubuh ini berhenti. Maka dari itu, mari kita sinergi, tumbuhkan kasih melalui mekanis tata cara yang benar, sebenarnya benar. Kalau ada bahasa yang halus, gunakanlah bahasa halus untuk berdiskusi kepada kawan Anda, sahabat Anda, atau orang lain. Karena kita diajarkan untuk sehalus mungkin kita berbicara. Jadi bahasa halus bukan harus keras, bahasa halus bukan harus mendoktrin, tapi bahasa halus bisa menerapkan kebijakan untuk ditangkap oleh rasa supaya nyaman. Karena dalam konsep kehidupan ini, bagaimana kita harus mampu memberikan kenyamanan. Maka dari itu, dampak COVID-19 ini mendunia ini sangat sungguh luar biasa karena nyawa taruhannya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker. Apa fungsinya masker? Karena penyakit datang itu dari udara, menyebabkan virus tadi bisa masuk melalui udara, hirupan, makanan. Nah, makanan ini harus steril, bersih. Berarti cuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir, itu penting. Jaga jarak, physical distancing, artinya menjaga supaya kondisi ada yang sakit tidak tertular. Namun pengeterapan di dalam kehidupan yang nyata, realnya, kita harus memiliki kebijakan-kebijakan. Perlu benar-benar mendapatkan diklat sepenuhnya. Wahai para tokoh-tokoh masyarakat dan para pengayom yang bertugas di lapangan, pahami bahwa menakuti itu sangat berbahaya daripada nyatanya itu sakit. Artinya apa? Rasa takut yang berlebihan akan menumbangkan jiwa, saraf-saraf akan berhenti, dan apa terjadinya? Banyak kematian.
banyak kematian, ketakutan, kelaparan. Jadi harus ada sinergi. Sistemnya harus dibentuk lagi dengan sebuah mekanis yang benar. Konsep sudah benar, tinggal mekanis di lapangan itu nanti bisa membahayakan dan bisa menjadi bumerang buat negara ini. Bumerang buat negara ini. Karena ingat, lumbung-lumbung desa, masyarakat kecil adalah tumpangan roda-roda trailer yang besar-besar itu. Ingat, jadi generasi milenial saat ini lebih cerdas. Mensos, kemampuan diri manusia saat ini sudah lebih hebat. Tapi ingat, hanya bukan akal. Gunakan akal budi luhur, perilaku yang baik, tata bahasa yang baik untuk bisa bersinergi langgeng. Dari pribadi saya Rama Brahmana Taji sebagai konseptor seni budaya dan pejuang baru milenial mengucapkan selamat bertugas kawan-kawan, sehat semuanya di lapangan dan juga masyarakat harus membijaki tentang COVID ini. Semoga berkah, jaga kesehatan melalui tingkatkan imun, jangan ada rasa takut dan lebih-lebih ketakutan. Bahagialah dalam hidup Anda dengan caranya masing-masing. Tetap di rumah, nunggu waktu kebersamaan ini. 1 minggu saja kita diskusi dengan baik dengan keluarga di rumah, maka akan terbuka semuanya supaya Indonesia menjadi jaya. Salam bahagia, Mahardika. Terima kasih Mas Rama Brahmana atas pendapatnya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Mas Rama Brahmana.